Polisi amankan puluhan pemotor balap liar di Palopo, Sulawesi Selatan. Antri BLT ratusan warga di Jombang abaikan jaga jarak. Hasil rapid test pedagang pasar reaktif corona, Pasar Bojonegoro disemprot dengan disinfektan. Halo, selamat malam pemirsa. Satu keluarga di Banteng, Sulawesi Selatan ditangkap karena menyandera 3 orang dan membunuh seorang remaja. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Aparat Polres Palopo, Sulawesi Selatan membubarkan aksi balapan liar di 5 titik berbeda. Dalam razia itu, polisi mengamankan 66 sepeda motor milik pelaku balap liar. Para pelaku aksi balap liar terpaksa mendorong motor mereka ke Mapolres Palopo setelah terjaring razia. Sebanyak 66 sepeda motor milik pelaku balap liar diamankan aparat kepolisian Polres Palopo hasil dari razia yang dilakukan di 5 titik berbeda. Para pelaku yang kebanyakan masih remaja ini kemudian diberikan pembinaan dan sebagai efek jera, para pelaku diminta mendorong motor mereka ke Mapolres Palopo. Selain itu, para pelaku juga akan diberikan sanksi tilang dengan denda maksimal. Total keseluruhan kita sudah menjaring 66 sepeda motor. Bang, kalau razianya ini berapa titik yang menjadi arena balapan liar di wilayah Palopo sendiri, Bang? Ya, untuk di Kota Palopo ada 5 ya, yang kita antisipasi. Kalau umumnya pelaku dari kalangan mana, Bang? Kalangan usia remaja. Pelajar juga. Memasuki hari ke-17 penerapan larangan mudik, pelanggaran masih saja terjadi di gerbang tol Cikarang Barat, Jawa Barat. Pelanggaran itu didominasi oleh kendaraan pribadi dan berikut laporan dari Revika Sibarani dan juru kamera Anugrah dan Irfandi dari gerbang tol Cikarang Barat. Pemirsa, memasuki hari ke-17 penerapan larangan mudik di Jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31 Cikarang Barat. Jumlah pelanggar ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Berdasarkan data yang kami himpun dari pihak kepolisian di Telantas Polda Metro Jaya, tercatat ada sebanyak 139 kendaraan yang melanggar, terdiri dari 74 kendaraan pribadi dan 45 lainnya adalah kendaraan umum yang meliputi mobil bus dan juga mobil travel. Menariknya jika kita bandingkan data di hari ke-17 ini dengan hari sebelumnya, ini jumlah pelanggarnya hampir sama dan masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian terkait dengan peraturan yang baru saja dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan yang terangkum di nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi di masa mudik lebaran ini, memang Menteri Perhubungan memberikan kelonggaran terhadap transportasi antar provinsi untuk kembali beroperasi, namun hanya diperuntukkan bagi warga yang melakukan perjalanan dinas di sektor bidang tertentu. Sehingga tadi pihak kepolisian mengatakan ketika melihat kendaraan yang keluar dari terminal Pulau Gebang secara khusus bus antar wilayah yang memiliki stiker ini tetap diperkenankan untuk melintasi jalan tol Jakarta Cikampek ini. Tidak ada sanksi hukum yang diberikan bagi para pelanggar penerapan larangan mudik ini, namun sanksi terberat hanyalah diputarbalikan kembali ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Namun untuk kendaraan yang masih nekat untuk membawa penumpang, maka akan diberikan sanksi tilang dan kendaraannya akan ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dari Cikarang Barat, Revika Sibarani, Anugrah dan Irfandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai ke sejumlah daerah untuk meringankan dampak sosial akibat corona. Namun, warga abaikan jaga jarak aman saat antri terima bantuan. Demi mendapat bantuan Rp200.000, warga Desa Cande, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengabaikan imbauan jaga jarak aman atau social distancing saat antre pembagian bantuan langsung tunai di kantor desa. Petugas turun tangan dan mengatur agar warga menjaga jarak aman. Hal serupa juga terjadi di kantor desa Banjardowo. Ratusan warga yang mengantri sejak pagi berjubel saat mengantre bantuan langsung tunai.
Berkali-kali petugas berteriak memperingatkan warga untuk mundur dan menjaga jarak, namun warga tetap memaksa maju dan berdesakan. Di Desa Banjardowo total ada 1.350 warga mendapat jatah BLT yang berasal dari dana APBD pemerintah Kabupaten Jombang. Mereka adalah warga yang belum tersentuh bantuan apapun dari pemerintah maupun kementerian di masa pandemi virus corona. Masih ada nggak Pak warga yang belum kebagian jatah bantuan ini Pak? Sebenarnya sudah tidak ada, namun nanti kalau ada kita review kembali untuk penerimaan tahap kedua ini. Di Pekalongan, Jawa Tengah, ribuan warga mengantre di halaman kantor pos untuk mendapat bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat. Warga yang mengantre sambil berdesakan membuat tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dilibatkan dalam penyaluran bantuan. Saat ini kita fokus untuk tahap pertama, total sekitar 10.000 penerima. Kita hanya bayarkan ya Pak ya, kalau data memang langsung dari pusat, tugas kita membayarkan. Kalau antrian sebenarnya kan kita sudah tentukan Pak, di surat juga ditentukan, yang tidak pakai masker kita tidak bayarkan Pak. Jaga jarak juga harus wajib, siapa yang jelas tidak pakai masker kita tidak bayarkan, seperti itu. Bantuan tunai yang diberikan senilai Rp600.000 per orang dalam rangka meringankan dampak sosial akibat pandemi corona. Dari Jombang, Jawa Timur dan Pekalongan, Jawa Tengah, kontributor iNews melaporkan. Puluhan kendaraan disita karena nekat mudik. Seluruh kendaraan dikandangkan di Polda Metro Jaya, sementara sopirnya diberi sanksi. Puluhan kendaraan dikandangkan di Polda Metro Jaya karena melanggar aturan mudik di sejumlah perbatasan ibu kota sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Kebanyakan dari mereka adalah kendaraan rental yang disewa pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Para sopir mengaku nekat mengantarkan pemudik agar ada pemasukan keuangan selama pembatasan sosial berskala besar. Kalau saya tujuan Kalongan. Bawa penumpang Bang? Saya bawa. Dilarang mudik ya tahu, cuma kan pemahaman supir kan kalau mudik kan KTP Jakarta pulang ke kampung. Nah ini KTP Jawa semua gitu. Polisi menahan sementara seluruh kendaraan, sementara sopirnya diberi sanksi karena melanggar aturan larangan mudik. Sanksi pidana untuk operasi kepolisian ini adalah operasi kemanusiaan sementara balik kanan. Ya paling maksimal adalah yang bandel-bandel itu balik kanan seperti travel-travel yang sudah kita kandangin di Polda Metro sebanyak 44 kita tilang semua karena dia adalah melanggar ketentuan undangan lalu lintas trayek, masalah trayek. Kemudian truk yang muat orang juga nggak boleh itu kita tilang. Tapi pada hakikatnya yang hanya umum-umum kita putar balikkan kanan ya. Data pelanggaran lalu lintas terus mengalami penurunan selama larangan mudik ditetapkan. Pengawasan juga diperketat selama 24 jam di seluruh pos penyekatan baik di ruas tol ataupun jalan arteri. Tim Liputan iNews melaporkan. Otoritas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten meminta penumpang datang 4 jam sebelum jadwal keberangkatan karena panjangnya pengecekan syarat perjalanan. Sementara untuk rapid test di bandara hanya untuk penumpang yang baru tiba dari luar negeri, bukan penerbangan domestik. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai ramai di hari keempat izin operasional transportasi penerbangan diberikan. Namun penumpang harus menyiapkan sejumlah dokumen syarat wajib sebelum berangkat dan perjalanan tidak untuk mudik. Mulai dari surat tugas atau surat dinas, identitas diri, surat keterangan sehat bebas COVID-19, serta laporan perjalanan. Pihak bandara menyarankan penumpang datang 4 jam sebelum jadwal keberangkatan karena prosedur pengecekan yang panjang. Salah satu penumpang yang baru tiba dari Jerman dan akan melanjutkan perjalanan ke Medan menyambut baik aturan ini. Tadi cek suhu tubuh, terus kemarin juga saya baru nyampe dari Jerman. Saya dicek sama Kementerian Kesehatan, cek darah, tes, rapid test ya, rapid test, something like that, swab test ya. Semuanya berjalan baik, negatif, dan kita dapat sertifikat dan
Seterusnya saya nanti harus melapor ke kepala lingkungan atau kecamatan di mana saya tinggal di Medan, melaporkan bahwa saya sedang, saya nggak mengerti, nanti saya kasih surat dari kementerian tersebut. Saya akan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari untuk melihat perkembangan, ya semoga sehat-sehat saja. Sementara rapid test di bandara hanya dikhususkan untuk penumpang dari luar negeri, bukan untuk penerbangan domestik. Di bandara tidak ada dilakukan rapid test. Rapid test yang di bandara adalah, kalau teman-teman lihat, itu adalah kedatangan internasional khusus untuk para pekerja migran, ex penerbangan repatriasi. Terdata 544 penerbangan domestik dan internasional di 19 bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Saat ini baru 4 maskapai yang melayani rute domestik, yaitu Garuda Indonesia, Citylink, Batik Air, dan Lion Air. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bekasi menggelar tes swab massal COVID-19 di 14 pasar tradisional. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.